Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Sehat? Semoga sehat selalu di perantauan. Mbak-mbak, semoga semuanya nih terhindar dari marah bahaya. Amin. Semoga dipermudah segala urusannya, Mbak. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik buat mbak-mbak semuanya yang selalu mensupport channel ini. Semoga sampai dipermudah segalanya, terus terhindar dari mara bahaya, rezeki ini barokah selalu, neng perantauan berhasil dan sukses. Amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas salah satu pertanyaan adik kita. Jadi adik kita ini baru bekerja di negara Hong Kong dalam usia muda, dan dia ini gampang sekali terpengaruh isu-isu, kemudian informasi-informasi yang nggak jelas. Jadi silahkan disimak biar ada pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini, dan agar kedepannya ki nggak ada adik-adik yang baru menginjakkan kaki di negara Hong Kong menjadi PRT iku mengalami nasib yang sama, mengikuti jejak-jejak yang gagal seperti ini. Jadi silakan disimak kan kawan, jangan sampai habis hanya channel ini. Oke, ini mohon maaf ya kalau ada kesamaan sebuah cerita. Jadi ada PRT Indo yang baru bekerja 4 bulan di negara Hong Kong. Dia iki lulus sekolah, intinya belum ada pengalaman kerja di negara manapun. Jadi Hong Kong kui menjadi tujuan utama dia. Nah, iki karena dia iki belum ada pengalaman, jadi nggak paham tentang undang-undang di negara Hong Kong, kemudian aturan tentang KJRI Hong Kong. Aturan apa aja sih mengenai tentang PMI yang kerja di negara Hong Kong. Jadi ceritanya adik kita kui menghubungi salah satu temennya aku. Dia iki mencurhatkan kalau dia mau pindah majikan. Perkaranya, selain ada permasalahan dengan majikan, si adik kita kui pengen mencari gaji besar. Jadi temen aku ini menceritakan bagaimana dia memiliki pengalaman ketika bekerja di negara Hong Kong untuk pertama kali, kemudian dia gagal. Kemudian setelah dia gagal iki, dia mencoba bekerja lagi. Nah, jikane kuwi berasal dari Korea Selatan, kemudian menikah sama warga Hong Kong. Nah, jadi si Sinsang iki akhirnya menjadi kewargaan negara Hong Kong. Kemudian mengambillah CC dari temennya aku. Jadi bekerja di situ, majikannya dia yang perempuan kuit cemburu sama teman aku, karena antara Sinsang sama teman aku iki komunikasinya api. Jadi Sinsang itu selalu meminta teman aku iki untuk membuat project dia tentang masalah bahasa Inggris, karena Mbak Iki memang pintar di bahasa Inggris, pernah mengajar bahasa Inggris selama 10 tahun di Kampung Coklat. Jadi wajar ketika dia Iki butuh bantuan untuk membuat program apapun, dia minta bantuan sama CC Iki. Nah, karena memang akrab, Iki membuat majikan perempuan Iki nggak seneng sama CC ini, akhirnya diintermin di CC ini. Tetapi bagus sih majikan Iki memberitahu kepada imigrasi kalau tidak ada masalah tentang pekerjaan CC-nya. Kenapa melakukan interminate? Itu karena perkaranya alasannya baik-baik. Jadi karena memiliki alasan baik-baik, kemudian ada surat rekomendasi dari majikan laki-laki, alhasil Mbak Eki masih bisa mencari majikan di negara Hong Kong, kemudian nunggu visa di negara Hong Kong, kemudian dia Eki mencari agensi yang benar-benar memiliki gaji tinggi. Jadi ada agensi iki anak buah iki pinter
di dalam kerja bahasanya oke. Jadi rata-rata anak buahnya dia iki memiliki gaji yang tinggi. Jadi waktu kui si teman aku kui masuk ke agensi tersebut dengan gaji yang tinggi 7.000-an kan kawan. Nah, jadi dia tuh menceritakan pengalamannya. Nah, si adik baru Kiki membaca pengalaman si temanku ki. Makanya 4 bulan dia iki mau ganti majikan karena yang dia ketahui kalau ganti majikan kui nggak pulang ke Indonesia nunggu visa di sini, kemudian gajinya gede, tapi dia nggak tahu bagaimana aturan-aturan yang sebenarnya. Maka teman aku ki bilang, bertanya sama si adik kita, kenapa sih kamu pindah majikan? Nah, si adik iki bilang bahwa dia iki satu rumah ada 7 majikan. Jadi dewasa ada 4, kemudian anaknya 3. Jadi dalam satu rumah iki ada 7 yang harus dilayani. Kemudian pagi sarapannya ki roti. Jadi karena sarapan roti itu membuat si adik kita iki nggak nyaman. Dia mungkin pengennya contoh nasi atau mungkin contoh mie sing dimana iki buat tenaga sampai siang lho Mbak. Jadi lek roti iki kan ketika makan roti cuma 1 lembar 2 lembar, tapi rata-rata 1 lembar ya lek anak baru iki nggak sampai tenaganya iki sampai siang. Jadi dia tuh maunya makan makanan yang berat-berat sampai siang karena kerjaan dia juga berat. Kemudian siangnya dia kui kerja nggak ada berhentinya. Nah itu yang membuat si adik kita ki pengen memutuskan kontrak kerja tadi kan kawan. Maka temanku bilang bahwa kamu kan baru bekerja di negara Hong Kong, apakah kamu memiliki pengalaman sebelumnya? Kemudian bagaimana tentang bahasa? Ya adik iki ngomong bahwa dia nggak bisa bahasa Kantonis, juga nggak bisa bahasa Inggris. Bahkan ditanya apakah dia ini memiliki pengalaman kerja di luar negeri, jawabannya adalah enggak. Akhirnya itu temen aku bilang untuk tetap bertahan di situ karena kamu tidak memiliki skill tadi. Tapi kalau kamu memiliki skill silahkan, tapi resikonya Anda harus pulang dulu ke tanah air. Kalau di kasus aku kemarin, karena ada surat rekomendasi dari majikanku tentang kelakuanku bekerja baik di majikan. Jadi itu kenapa aku masih bisa tinggal di Hong Kong untuk proses visa terbaru. Oke, di dalam kasus ini banyak adik-adik yang salah paham, dengan mudah bisa ganti majikan walaupun belum finish kontrak. Apalagi ini kan sudah hampir selesai potongan kan, udah hampir selesai potongan, harusnya dia bisa menikmati setelah potongan tadi. Tapi dia itu kesusu pengen memutuskan kontrak kerja, perkaranya nggak nyaman di tempat majikan. Jadi tugasnya kita harus memberitahu ke adik-adik bahwa usahakan untuk bertahan dulu selama 1 kontrak atau 2 tahun. Karena 2 tahun atau 1 kontrak itu salah satu rekod Anda iki layak enggak kerja di negara Hong Kong nantinya. Tapi kalau Anda itu berhenti 4 bulan, nah di situ tidak ada terjadinya pemukulan, kekerasan atau pelanggaran secara serius, jangan sampai Anda pindah majikan. Kecuali kalau majikan Anda ini melakukan pelanggaran serius terhadap Anda, silakan Anda pindah majikan. Tapi kalau cuma masalah sepele seperti itu, bertahanlah. Karena kalau Anda tidak bertahan, nanti sulit mencari majikan lagi. Kemudian ketika Anda iki masih 4 bulan, 5 bulan, apalagi kalau belum selesai potongan, apalagi kalau sampai belum finish kontrak, jangan pindah. Karena ketika Anda pindah, Anda tidak akan bisa ganti agensi lagi ataupun ganti PT karena Anda belum finish kontrak. Ini disebut sebagai sistem online. Jadi sampean bakal dikunci data-datanya oleh
agensi Anda maupun oleh PT Anda. Jadi sampean tidak bisa pindah kemanapun, pindah ke agensi manapun, pindah ke PT manapun, kecuali sampean kui memiliki duit. Tapi kalau tabungan aja seperti Mbak Eki nggak ada, nggak usah macem-macem untuk pindah sana sini. Jadi itu saran saya buat adik-adik apabila Anda pengen berhasil di negara Hong Kong. Jadi lakukan dulu dengan sabar, bekerja selama 2 tahun. Ketika Anda iki tidak mendapatkan kekerasan, tetapi saran saya harus pinter bahasa. Karena bahasa itu alat komunikasi. Anda mau nuntut pun yang penting pinter bahasa. Kui sarane. Semoga dengan adanya kejadian seperti ini bermanfaat buat semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke.